Abraham Samad, mantan Ketua KPK periode tahun 2011 tahun 2015 bersama dengan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, melaporkan dugaan korupsi terkait dengan sertifikat hak guna bangunan HGB dan hak milik HM pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Kami melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap, gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut, kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jumat. Samad menilai pemagaran laut dan penerbitan sertifikat tersebut telah menjadi ranah hukum KPK karena telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Kita bisa melihat bahwa di situ ada kerugian negara sebenarnya, pasal 2, kerugian negara. Oleh karena itu, ini menjadi kewenangan KPK. Kami sudah sampaikan langsung kepada pimpinan KPK, ujarnya. Dalam laporannya ke KPK, Samad juga turut melaporkan dugaan korupsi dalam proyek strategis nasional PSN di Pantai Indah Kapuk PIK 2 dan meminta Komisi Anti Rasuah untuk mendalami dugaan korupsi tersebut. Kebetulan kami membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyeknya. Saya katakan, di proyek strategis nasional PIK 2, jadi, kami ingin KPK lebih konsentrasi menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional, tuturnya. Lebih lanjut, Samad mengatakan bahwa laporannya juga menyertakan sejumlah bukti dan menambahkan alat bukti yang dibawanya telah disampaikan langsung kepada jajaran pimpinan KPK, termasuk Ketua KPK Setio Budianto. Data-data yang kami punya cukup banyak. Kami sudah kumpulkan dalam satu sistem. Begitu dibutuhkan, bisa langsung mendistribusikan kepada KPK untuk membantu KPK melakukan penyelidikan lebih cepat, ujar Samad. Ia yakin KPK punya dasar hukum yang kuat untuk terlibat dalam pengusutan dugaan korupsi terkait dengan pagar laut karena kejanggalan yang sangat jelas terlihat. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau BPN secara resmi mencabut status penerbitan sertifikat HGB HM pagar laut milik PT Intan Agung Makmur IM di Desa Kohut, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kami selanjutnya dalam proses penyelidikan dugaan terkait pasal 263 KUHP, kemudian pasal 264 KUHP. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid menyebut berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi terhadap penerbitan sertifikat HGB HM pagar laut di kawasan pesisir pantai utara Pantura, Kabupaten Tangerang, khususnya di Desa Kohut, adalah untuk status cacat prosedur dan material batal memelihara lingkungan yang ada di pesisir, lingkungan atau katakanlah ya habitat laut dan juga hutan mangrove dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya dilanggar. Asetnya juga dikuasai berupa sungai, berupa katakanlah jalan nasional atau jalan daerah yang menuju kepada wilayah itu juga dikuasai, artinya artinya diokupasi lah kemudian. Itu penguasaan aset negara secara tidak sah. Jadi kalau tanggal 22 Januari Menteri ATR Pak Yusron itu mencabut beberapa surat hak guna bangunan dan juga hak milik diantaranya, itu sudah tepat sekali. Sehingga dengan adanya pelanggaran aturan itu, kemudian penerbitan daripada surat hak guna bangunan serta hak milik itu kan sudah cacat prosedur hukum. Sehingga itu sudah ada pelanggarannya. Pelanggarannya nyata. Jadi kalau kita memasang pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 itu sudah masuk, di samping hal-hal yang lain termasuk KUHP yaitu pasal 5. Menurut dia, hasil peninjauan terhadap batas daratan garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam sertifikat HGB HM di pesisir pantai Desa Kohut itu telah melanggar ketentuan yuridis. Maka dari itu, secara otomatis status penerbitan sertifikat tersebut dapat dicabut dan dibatalkan. Diungkapkan bahwa dari 263 sertifikat HGB HM yang berada di dalam bawah laut tersebut, sebagian sudah dibatalkan dan dicabut penerbitannya. Hal itu karena melanggar aturan sebagaimana diketahui berada di luar garis pantai. Ada berapa banyak pokoknya, banyak bidang, akan tetapi, yang jelas belum semua, karena proses itu dilakukan satu persatu, jadi, belum tahu ada berapa itu, yang jelas hari ini, ada 50-an, kata Nusron di Tangerang, Jumat 24 Januari.